Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang isu-isu pajak terkini. Sebelum kami mempresentasikannya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri dengan NIM 311 210 35. Saya Valencia Citra dengan NIM 3112001 054. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Valencia Citra, dipersilahkan. Yang pertama, isu pajak akan naik tahun 2022. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada 2022. Kenaikan tarif pajak ini disebut-sebut untuk mendorong target penerimaan negara melalui pajak di tahun depan. Dalam kutipan laman liputan 6 pada tanggal 27 Mei 2021, terdapat isu bahwa PPN akan siap-siap naik. Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN pada tahun 2022. Namun saat ini, kebijakan tersebut masih masuk dalam lahan tahap pembahasan. Jika PPN naik, maka harga barang dan jasa pun akan ikut naik. Peluang menaikkan PPN terbuka lebar dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Aturan tersebut diketahui, tarif PPN pun bisa diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang kedua, DJP kirim surat wajib pajak ke PPN Sembako. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas sembako dan jasa pendidikan di Indonesia. Munculnya berbagai informasi mengenai rencana tersebut akhirnya membuat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, memberikan penjelasan langsung kepada para wajib pajak. DJP mengirimkan email berisi penjelasan mengenai rencana tersebut. Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia. Dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari pelayanan dan hubungan masyarakat DJP. Seperti dikutip pada Sabtu, tanggal 19 bulan 6 2021, pihak DJP menjelaskan saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Kemudian di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan. Di antaranya, usulan perubahan pengaturan PPN. Adapun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi. Kemudian juga rencana penerapan multitarif dengan menggunakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum. Misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan jelas DJP. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan disebut akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar lebih baik dan adil, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan gotong royong, serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Demikian mengutip penjelasan DJP. Sumber diambil dari liputan6.com di Jakarta. Yang ketiga, soal PMK perpanjangan waktu diskon angsuran PPh pasal 25. Pemerintah masih menyusun peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang berisi perpanjangan waktu pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah mengatakan akan memperpanjang periode pemberian beberapa insentif pajak yang ada dalam PMK tanggal 9 bulan 9 2021
hingga akhir tahun. Dalam ketentuan saat ini, insentif tersebut hanya berlaku sampai dengan akhir Juni 2021. Kita tunggu terbitnya PMK terkait pengaturan hal tersebut. Saat ini masih dalam tahap finalisasi, ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak atau DJP, Pak Neil Maldrin Nur, Selasa tanggal 22 bulan 6 2021. Adapun perpanjangan waktu akan berlaku untuk insentif pajak penghasilan PPH pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. PPH final UMKM DTP pembebasan PPH pasal 22 impor. Pengurangan 50% angsuran PPH pasal 25 dan restitusi pajak pertambahan nilai PPN dipercepat. Kemudian, pemerintah hanya memberikan perpanjangan waktu untuk sektor usaha tertentu yang masih membutuhkan dukungan. Saya belum terinfo dengan pasti terkait dengan hal tersebut. Daftar sektor usaha yang tidak berpihak lagi mendapat insentif pajak, ujar Pak Neil Maldrin. Dalam PMK tanggal 9 2021, insentif pengurangan 50% dan angsuran PPH pasal 25 dapat dimanfaatkan wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu. Kemudian pembebasan PPH pasal 22 impor dan restitusi PPN dipercepat untuk 730 dan 725 bidang usaha tertentu. Selain itu, ketiga insentif juga bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau telah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berita, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Sumbernya dari Jakarta, DDTC News. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggi Putri. Dipersilakan. Baiklah, yang keempat, ujar Sri Mulyani. Barang yang dikonsumsi orang miskin bebas pajak, sumber dari Jakarta CNBC Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya saat ini masih terus membahas skema multitarif pajak pertambahan nilai atau PPN bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sri Mulyani memastikan tarif PPN untuk barang dan jasa yang akan berlaku untuk masyarakat kelas menengah ke bawah adalah 0%. Kita menerapkan sistem multitarif, jadi untuk golongan inklusif atau di bawah garis kemiskinan, kita bisa menetapkan 0% untuk penarikan pajak mereka, dan itu akan menyesuaikan dengan jumlah pendapatan. Ini yang kita sebut sebagai kesetaraan dan keadilan, jelas Sri Mulyani dalam sebuah webinar Rabu 30 Juni 2021. Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa skema multitarif untuk PPN tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, karena saat ini pembahasannya dengan DPR masih berlangsung. Kita akan membahasnya dulu dan mungkin implementasinya nanti, tergantung pada seberapa cepat pemulihan Indonesia, sehingga ketika Indonesia pulih, juga akan pulih dari segi fiskal, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, ujarnya lagi. Seperti diketahui melalui perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pemerintah memutuskan akan menerapkan skema multitarif untuk PPN pada produk-produk barang dan jasa tertentu. Pemerintah akan menaikkan ambang batas PPN dari 10% menjadi 12%. Namun, pemerintah juga akan memperkenalkan tarif pada kisaran 5% sampai 25% pada barang dan jasa tertentu. Yang kelima, DPR usul ke Sri Mulyani, gaji di bawah 8 juta, bebas pajak. Sumber dari Jakarta CNBC Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengusulkan agar batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP di Indonesia dinaikkan menjadi 8 juta per bulan. Ini dinilai akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID yang belum usai. Hal ini jadi usulan dari anggota Komisi 11 Eki Awal Muharam dalam rapat banggar penyampaian hasil panja
RAPBN 2022 yang dilaksanakan pada Rabu 30 Juni 2021. Kami usulkan PTKP ditingkatkan menjadi 8 juta sehingga wajib pajak yang berpenghasilan 8 juta ke bawah mendapatkan intensif berupa PTKP atau enggak harus bayar pajak. Jelas Eki. Batas PTKP yang berlaku saat ini adalah 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Perubahan PTKP terakhir kali pada tahun 2016 era Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Demikianlah presentasi dari kami tentang isu-isu pajak terkini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.